kasih agung dan restu. Seluruh umat Isa menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai belang yang garam merindukan di ufuk timur pagi salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di dalam kasih Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada Bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terus darah suci yang mengalir di salib pada Bukit Kalvari, di salib pada Bukit Kalvari. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan
Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, ya. Dan kita tidak bisa ibadah seperti yang biasa kita lakukan, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dimanapun saudara berada. Tadi saya katakan bahwa seperti Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini, maka Tuhan yang sama, Dia ada menyertai kehidupan saudara, di rumah saudara, di perjalanan saudara. Dimanapun engkau melihat tayangan ini, ada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ada satu kebenaran firman yang kita akan renungkan saat ini di dalam Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-45 dan ayatnya yang ke-46. Matius 27 ayatnya yang ke-45 dikatakan begini. Mulai dari jam 12 malam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ayat ini menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya ingin tegaskan kepada kita semua bahwa Yesus tidak mati karena tikaman. Yesus tidak mati karena pukulan. Yesus tidak mati karena cambukan dari serdadu orang Romawi. Tetapi Yesus mati karena Dia yang menyerahkan nyawanya. Dia mati karena Dia menyerahkan nyawanya. Jadi ini yang perlu kita tahu. Yesus tidak mati karena tikaman, karena pukulan orang-orang Romawi. Tapi Dia mati karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Yesus itu manusia 100%, tetapi Dia juga ilahi 100%. Keilahian Yesus yang membuat Yesus tidak mati. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan saudara dan saya. Yesus tidak hanya mati untuk orang yang baik saja, tetapi Yesus pun mati, menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang jahat. Dia tidak mati hanya untuk orang-orang yang merasa hidupnya baik, tetapi Yesus juga mati, menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Jangan ada orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang kita mendengar ada orang ketika masuk di gereja, ketika berdoa, ketika melayani, merasa aduh saya tidak layak, aduh saya merasa tidak layak untuk ini dan itu. Saya mau bilang buat saudara, jangan ada orang yang merasa seperti itu. Sebab kalau hari ini engkau merasa engkau sedang tidak layak, kalau hari ini engkau merasa engkau sedang berada di dalam dosa, saya mau bilang buat saudara, untuk orang seperti itulah Tuhan Yesus mau mati. Karena Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Saudara dengar, Tuhan Yesus tidak cari orang yang benar. Dia tidak menyerahkan nyawanya hanya untuk orang yang benar. Tetapi Dia menyerahkan nyawanya untuk orang yang berdosa, yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Dan Alkitab bilang, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Kalaupun hari ini engkau merasa hidupmu benar, Alkitab bilang, itu bukan jerih lelahmu, itu bukan usahamu, tetapi itu anugerah Allah, pemberian Allah. Makanya jangan ada orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih berrohani daripada orang lain. Sehingga pada akhirnya mereka menyepelekan orang lain. Sebab manusia hanya melihat sebatas pandangan mata. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Saya berkali-kali katakan, kita boleh menjadi orang yang baik. Setiap hari kita harus berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan, menjadi orang yang baik. Tetapi hati-hati, ketika kau merasa hidupmu sudah baik, sepertinya sudah di atas rata-rata, dan engkau melihat orang lain, mungkin orang lain tidak sebaik yang ada di dalam dirimu, sehingga engkau merendahkan orang lain, itu namanya kesombongan. Tanpa engkau sadar, engkau jatuh di dalam dosa kesombongan. Dan Alkitab bilang kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai sampai kedalaman hati manusia. Sebab penilaian Tuhan
dengan penilaian manusia itu berbeda. Manusia hanya melihat sebatas pandangan yang bisa kita lihat. Tetapi Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Dia melihat sampai kedalaman hati manusia. Manusia menilai, melihat dan menilai, memberikan sebuah penilaian kadang tidak objektif. Hanya berdasarkan take and give. Hanya berdasarkan, oh karena dia pernah baik buat saya. Dan kita merasa bahwa dia itu care sama kita, perhatian sama kita. Maka mudah kita untuk memberi penilaian yang baik kepada orang lain. Tetapi mungkin ketika ada orang mungkin yang tidak sepaham dengan kita, mudah bagi kita juga untuk menilai bahwa oh ini tidak baik. Tetapi penilaian Tuhan itu sangat objektif. Dia menilai, melihat kita sampai kedalaman hati kita. Seorang wanita Samaria dinilai buruk, dinilai jelek oleh banyak orang. Orang-orang Samaria menjauhi wanita ini. Mungkin ketika wanita ini jalan, mereka pasang jarak. Mereka tidak mau berdekatan dengan wanita ini. Mengapa? Karena merasa wanita ini orang yang berdosa. Orang yang sudah sangat jahat. Kenapa? Karena wanita ini Alkitab mencatat, dia punya 5 suami. Dan suami yang hidup dengannya saat itu bukan suaminya. Jadi ada 6 suami. Dan orang-orang melihat dia sebagai wanita yang tidak baik. Mungkin sampah bagi masyarakat. Sehingga dia harus merasa dikucilkan oleh orang-orang pada zaman itu. Sehingga dia harus menimba air di siang hari. Tidak lazim untuk zaman itu mengambil air siang hari. Semua orang mengambil air itu pagi hari, menimba air pagi hari, mempersiapkan sarapan, mempersiapkan makanan untuk siang hari, malam hari. Mereka mempersiapkan itu di pagi hari. Tetapi tidak untuk wanita ini. Diambil air itu, menimba air itu di siang hari. Kenapa? Karena dia ingin menjauhi dengan orang-orang lain. Karena dia tidak kuat mungkin dengan omongan-omongan orang lain yang ditujukan kepada dia. Orang-orang menilai dia sebagai wanita yang buruk, wanita yang tidak baik. Tetapi dengar, Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Orang yang lain boleh melihat dan menilai wanita ini buruk. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati wanita itu. Alkitab mencatat, wanita ini adalah penginjil pertama yang bisa memenangkan hampir satu kota Samaria bertobat. Kota Samaria pada waktu itu adalah kota yang penduduknya cukup banyak. Dan Alkitab mencatat hampir satu kota Samaria itu dimenangkan oleh wanita yang dinilai buruk oleh banyak orang. Dia cuma wanita biasa. Dia bukan wanita yang hebat, yang fasih berbicara. Dia bukan wanita yang setiap kali berjalan harus dengan berbahasa roh. Ya. Setiap kali wanita ini jalan dia harus tenteng Alkitab. Ya, menunjukkan bahwa oh saya orang yang rohani. Sehingga orang melihat dan memberi hormat. Oh ini wanita yang rohani. Dia bukan wanita yang seperti itu. Dia cuma wanita biasa. Yang notabene dijauhi oleh banyak orang. Tetapi wanita yang buruk ini dipakai Allah. Bisa memenangkan hampir satu kota Samaria. Mengenal Tuhan Yesus. Saya ingin bilang gini buat saudara. Keadaan seperti apa engkau hari ini? Orang mungkin memandang engkau sebagai orang yang tidak baik. Orang mungkin memandang engkau sebagai orang yang buruk. Sebagai ada cap, label yang tidak baik yang orang tujukan kepadamu. Saya mau bilang buat saudara, tidak masalah buat Tuhan. Sebab Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Bahkan Alkitab katakan, dia melihat kita sebagai manusia yang berharga dalam pandangan Tuhan. Dan kita adalah biji mata Tuhan. Saya mau bilang gini buat semua jemaat Tuhan. Buat semua yang mendengar, melihat tayangan ini. Tidak ada kehancuran yang permanen. Engkau boleh hancur waktu yang lalu. Tetapi dia di dalam Tuhan, dia sanggup merubah kehancuranmu jadi kebaikan. Engkau boleh gagal waktu yang lalu.
Tetapi di dalam Tuhan dia sanggup merubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Engkau boleh punya masa lalu yang buruk pada waktu yang lampau. Tetapi di dalam Tuhan dia sanggup mengubah masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang kita yang luar biasa. Yang memulihkan adik kita. Yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang memberikan masa depan yang baik buat kita. Alkitab katakan masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Sebab di dalam Tuhan selalu ada banyak kemungkinan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya mungkin orang manusia menilai kita, melihat kita sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang berrohani, sebagai orang yang mungkin kita bilang, oh dia orang yang luar biasa. Tetapi belum tentu di mata Tuhan. Alkitab mencatat satu kali ada seorang Farisi. Dia berdoa di rumah Tuhan, bait Allah, bait suci. Dengan baju kebesarannya, dengan topi yang panjang, dengan pakaian yang dia pakai, ada Urim dan Tumim di sini. Orang akan tahu bahwa ini orang Farisi, ini ahli Taurat, ini orang yang hebat dalam soal kerohanian. Mungkin ketika dia jalan, orang memberikan penghormatan sebagai orang yang hebat, orang yang berrohani, orang yang disegani. Orang Israel menganggap, oh ini orang yang suci, oh ini pasti orang yang baik. Alkitab mencatat ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, dia bilang apa adanya. Dia bilang, Tuhan, saya ini orang yang baik, saya memberi sedekah, saya memberikan perpuluhan, saya tidak berzina, saya tidak melakukan ini dan itu. Setelah selesai dia berdoa, orang ini pulang. Alkitab mencatat doanya tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena hanya dari luarnya saja orang melihat dia orang yang baik. Tapi sekali lagi Tuhan menilai sampai ke dalam hati. Alkitab katakan mulut mereka memuji aku. Mulut mereka menyembah aku. Kelihatannya mereka memuji Tuhan. Kelihatannya mereka menyembah Tuhan. Kelihatannya mereka orang yang berrohani. Tetapi Tuhan bilang, tetapi hati mereka menjauh daripada. Saudara dengar, kalau engkau merasa engkau orang yang tidak layak, engkau merasa engkau orang yang terkucilkan, saya mau bilang buat saudara, ada Tuhan yang selalu menerima engkau apa adanya engkau. Ada Tuhan yang tidak pernah melihat dari mana engkau berasal. Seburuk apapun kehidupanmu, sehancur apapun kehidupanmu, engkau berharga dalam pandangan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, mereka bukan pribadi yang sempurna. Mereka bukan orang-orang yang hebat-hebat amat. Mereka cuma para nelayan. Orang-orang yang tidak begitu dihargai, pekerjaannya kurang begitu hargai, kurang begitu dihormati. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bukan Tuhan Yesus tidak mampu mencari murid-muridnya yang hebat, yang terpandang, yang disegani, yang kaya. Bukan Yesus tidak mampu, Yesus mampu. Tapi Yesus cari orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang terpinggir. Ada Matius di sana. Siapa itu Matius? Dia seorang pemungut cukai. Dia sering mengambil yang sudah ditentukan lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah. Orang menjauhi dia. Orang tidak suka dengan dia. Tapi orang seperti itu dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Ada Simon. Orang yang pernah menyangkal Yesus. Yang pernah tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai Allah. Tapi pada akhirnya dia membuka hatinya. Dan dia mati syahid karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan apa engkau hari ini? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya. Karena dia mengasihi engkau. Betapa bernilainya engkau di mata Allah. Betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Jangan ada orang yang merasa bahwa engkau tidak bisa apa-apa. Sehingga engkau lari dari Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang melihat tayangan ini. Dan kehidupanmu sedang hancur hari ini. Orang sedang menjauhi saudara. Orang sedang memberikan penuduhan kepada saudara. Dengar, ada Tuhan Yesus yang menerima engkau apa adanya. Sama seperti anak sulung. Dengan keadaan yang hancur, bau, kotor. Ketika dia datang kepada bapaknya. Dengan tangan yang terbuka. Bapaknya datang,
memeluk dia, membasuh dia, memberi cincin materai, memberikan sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan apa adanya saudara, dengan tidak membawa atributmu hari ini. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan keberadaan, engkau bilang, Tuhan, ini keadaan saya, ini kehancuran saya. Seperti sejauh timur dari barat, Tuhan lupakan semua pelanggaran kita, sebab kita berharga di mata Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan saudara, mengubahkan kehidupanmu, sehingga engkau akan lebih sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kebenaran firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan tertanam dan menghasilkan buah yang banyak untuk Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan bahwa hari Minggu nanti kita merayakan Hari Paskah di Gereja Bethany My City Church di Super Mall. Ajak rekan-rekan, keluarga, saudara untuk hadir bersama merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah bangkit, maka kita pun pasti akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menjaga keluar masuk kita semua di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, mari siapkan perjamuan kudus. Kalau saudara ada roti di rumah, siapkan itu, atau biskuit, siapkan teh atau sirup untuk kita sama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara bisa angkat roti itu ke atas. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hidupmu, Engkau memberikan nyawamu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat pengorbananmu buat kami. Kami terlalu yakin kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami ada di dalam rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan dengarkan apa kata Tuhan di dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur atau sirup. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat itu sedikit ke atas. Haleluya. Ini memang cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ada nyawa di dalam cawan ini. Dengar akan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas yang kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan kami sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan berkati sebuah jemaat Bethany My City Church. Tuhan berkati kehidupan mereka. Dijauhkan Tuhan dari sakit penyakit. Dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Kami akan ada di rumah Tuhan pada hari Minggu untuk rayakan hari kebangkitan Tuhan. Hari kemenangan Tuhan. Kami akan bersuka cita bersama di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan pujian penyembahan kami. Kami percaya, kami berpisah, Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.